Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bribka Buyono, masih di channel Buyono Listrik. Tentunya masih membahas seputaran anxiety, psikosomatik maupun asam lambung, dan tentunya berdasarkan pengalaman yang saya alami. Apa kabar Anda semua? Saya doakan semoga Anda selalu sehat, baik jasmani, jiwani, dan dilindungi oleh Allah dimanapun, kapanpun. Dan yang lebih utama, Anda segera lepas dari anxiety, psikosomatik maupun asam lambung. Oke, yang baru bergabung, silahkan Anda tonton video saya dulu sebelum Anda bertanya di kolom komen, karena solusi apapun sudah ada di video saya. Dan saya juga tidak lupa untuk mengulas lagi begitu ya. Kadang saya ulang-ulang video ini, tapi begini ya, sugesti itu kan harus diulang-ulang supaya tertanam di memori bawah sadar Anda. Bagi ada yang bertanya, Pak, kok jarang live? Ikuti TikTok saya. Kadang saya live di situ. Ada kok yang bertanya masalah anxiety, psikosomatik, ada. Selain bertanya masalah-masalah pembukaan Bintara Polri, Tamtama Polri, dan sebagainya, ada yang bertanya tentang anxiety, dan saya layani juga itu. Ikuti TikTok saya @buyono_listrik itu ya, kalau Anda ingin live secara langsung. Oke, tema pada kali ini itu adalah kebanyakan ini yang masih susah mengenai, yaitu napas tidak plong, sesak. Tentunya napas tidak plong ini, sesak ini karena psikosomatik ya, bukan karena sakit fisik loh ya. Karena psikosomatik memang gejala di fisik, tapi asalnya dari pikiran gitu. Nah, yang saya baca, kenapa napas ini terasa sesak? Terus kenapa kalau napas sesak kadang jantung berdebar dulu ya, jantung berdebar dulu, kadang napas sesak. Terus ada pusing-pusingnya. Nah udahlah, saya bahas tiga ini aja lah. Jantung berdebar, sesak napas, atau napas pendek, tidak plong, terus kepala pusing. Nah, ingat ya, menurut yang saya baca, kalau ya orang sedang olahraga, ya capek berolahraga, jantung berdebar dengan kencang, dan otomatis napas pendek. Makanya itu kenapa yang saya baca adalah saat kita olahraga, otak membutuhkan banyak oksigen. Itu ya, otak membutuhkan banyak oksigen. Nah, yang menyuplai oksigen itu adalah jantung dan darah ya. Darah dicampur dengan oksigen, yang memompa adalah jantung. Otomatis kalau otak kekurangan oksigen, otomatis jantung akan memompa dengan kencang ya, napas kadang gitu. Tapi tidak lama kemudian nanti akan plong sendiri. Nah, ini beda dengan orang yang alami gangguan psikosomatik atau gejala psikosomatik, di mana napasnya itu terasa tidak plong, tersengal-sengal. Nah, saya tahu, paham, karena saya merasakan itu ya, sering merasakan itu. Dan ini Anda kalau sudah nggak alami panic attack, masih sering dada berdebar dengan kencang, napas Anda pendek. Nah, ini begini ya, jadi Anda harus tahu dulu, saraf otot Anda semua tegang. Otomatis ya, kalau otak ini tegang, ada terlalu pikiran yang berat sekali, otak tegang, otomatis saraf-saraf Anda juga akan ikut tegang. Nah, kaku. Disitulah pembuluh darah otomatis juga akan menegang, bisa menyempit. Nah, disitulah dibutuhkan yaitu apa? Kelenturan saraf. Selain kelenturan saraf, Anda kalau napasnya sesak ya, jantungnya berdebar-debar, ini caranya ya, ini cara saya. Tarik napas panjang lewat hidung, tahan sebentar aja, langsung keluarkan lewat mulut. Sebentar aja, karena itu gak olah nafas, tetapi tarik nafas panjang gitu ya.
Terus apalagi dibantu dengan pelenturan saraf. Ada di video saya. Ada 2 ya, pelenturan saraf. Nah, pelenturan saraf yang pertama itu diiringi dengan olah nafas. Yang kedua biasa saja, nafas biasa gitu. Nah, Anda lakukan dua-duanya, pahami pelenturan saraf itu, karena ya perenggangan pelenturan itu akan mengurangi ketegangan saraf Anda, ketegangan otot-otot Anda. Nah, kalau sudah Anda lemeskan, lenturkan, otomatis ini kan plong. Otomatis oksigen darah mengalir dengan lancar, dan itu tidak sekali 2 kali ya. Itu karena Anda harus sabar. Itu. Jadi betapa dahsyatnya pelenturan saraf itu dan olah nafas. Gitu ya. Kalau Anda misalnya tiba-tiba nafas Anda terasa, Anda jangan gini. Dan begitu terus Anda akhirnya kan cari tempat, terus akhirnya takut kan. Kenapa ini? Takut kalau napas Anda berhenti, padahal itu tidak ya. Nah, ini yang bisa Anda lakukan adalah kalau Anda napas terasa sesak di suatu tempat ya, Anda segera ambil napas panjang. Tetap tenang, ambil napas panjang. Hirup lewat hidung sedalam mungkin ya. Perut Anda kencangkan, terus Anda keluarkan. Tahannya sebentar saja, jangan lama-lama. Itu, karena itu teknis untuk meredakan sesak nafas. Ini sekali lagi sesak nafas karena gejala psikosomatik loh ya, bukan karena yang lain. Itu yang bisa Anda lakukan. Terus setelah itu Anda kalau sudah rileks, bernapas secara alami. Bernapas secara alami itu bagaimana Pak? Hirup lewat hidung, keluarkan lewat hidung. Jangan Anda kendalikan, sudah biarkan mengalir apa adanya. Dan yang tak kalah pentingnya adalah aromaterapi dan minyak angin yang beraromaterapi. Saya rekomendasikan, ini saya nggak dapat endorse ya, betul saya nggak dapat endorse. Medicated Oil sama Dragon Menthol. Catat ya, Medicated Oil dan Dragon Menthol. Dragon Menthol itu untuk Anda hirup bisa, Anda lepas, Anda oles-oleskan bisa. Terus yang Medicated Oil itu untuk Anda oleskan di sini. Nah, betul. Nanti Anda akan plong. Begitu. Itu ya. Nah, terus kalau kepala pusing begini. Ini kepala pusing kalau karena ketegangan otak Anda loh ya. Banyak mikir, stres. Tapi kalau pusing yang lain, ya saya nggak tahu. Dan ini Anda harus buktikan dulu. Tapi kalau Anda memang malas membuktikan, ini saya sering sakit kepala ini karena apa ya? Kan banyak penyebab. Sakit kepala itu kan banyak penyebab. Nah, kalau dari gejala-gejala psikosomatik, saya dulu itu hampir tiap hari pusing. Sudah CT scan ya. Akhirnya di CT scan normal. Tapi saya masih nggak percaya itu. Padahal normal. Nah, ini teknik saya untuk meredakan sakit kepala. Ada di video saya, sakit kepala, pusing. Kalau migrain sama, kecuali vertigo ya. Vertigo itu berputar-putar. Kalau kita buka mata itu berputar-putar gitu. Kalau kita pejamkan ya reda. Tapi ya kita pejam gitu terus. Nah, itu vertigo. Kebanyakan saya yakin Anda banyak didiagnosa vertigo, ya atau tidak? Sama kayak saya. Nah itu, jadi kepala pusing, Anda boleh pijit-pijit ya, dipijit kepala Anda. Anda usahalah, ada kok di video saya itu. Kasih aromaterapi, Anda lakukan pelenturan saraf, rilekskan, Anda olah nafas. Ya, ini kepala pusing kalau Anda tidak sesak nafas ya, Anda lakukan olah nafas. Tetapi kalau Anda kepala pusing sesak nafas, itu ambil udara saja ya, ambil nafas saja. Itu boleh Anda hentakkan, boleh, karena itu ambil nafas, kecuali pernapasan. Kalau olah nafas itu menghirupnya pelan, tahan, keluarnya pelan juga, halus. Gitu. Jadi Anda boleh membuktikan, boleh CT scan,
EEG dan sebagainya. Nah, ada di kolom komen bertanya, Pak, saya sering pingsan, kejang. Nah, kalau Anda sering pingsan, kejang, alangkah baiknya Anda kunjungi dokter spesialis saraf untuk dilakukan EEG. EEG, kepanjangannya Pak? Kepanjangan EEG apa Pak? Saya lupa. Tetapi yang pasti kepanjangannya adalah, kalau kependekan kan EEG, kalau kepanjangannya ya EEG gitu. Jadi EEG itu begini, Anda nanti akan ditempelin alat kayak EKG itu, tempelin di kepala semua. Nah itu ada iramanya nanti seperti EKG itu. Kalau hasilnya normal ya berarti Anda ya harus begini. Kalau hasilnya normal, wah ini kenapa kok saya sering pingsan, terus apa namanya, kejang. Karena begini, kalau psikosomatik ya seperti yang saya alami itu, saya itu pusing tapi serasa mau pingsan, nggak pernah pingsan dan nggak pernah kejang, ya nggak pernah kejang. Saya paling kalau tidur itu ya baru sebentar itu kayak gitu, nah kaget bangun lagi. Itu yang saya alami, hanya itu saja. Gitu ya. Jadi kalau Anda tidak pernah pingsan, saya yakin Anda nggak apa-apa. Anda pusing tapi rasanya ingin pingsan tapi nggak pingsan, nggak apa-apa. Tapi kalau sudah pernah pingsan dan kejang, nah ini harus konsul sama dokter ya. Itu dokter spesialis saraf. Gitu ya. Jadi napas tidak flow saya paham saya. Ya itu caranya. Anda ulang-ulang lagi video saya ini. Gitu ya. Terus dada berdebar sama. Karena antara jantung sama paru-paru ini bisa jadi satu kesatuan. Gitu. Oke? Apalagi itu ya, kepala pusing, ya itu. Atau Anda kalau sudah nggak tahan dengan pusing, ada obat. Pengalaman saya, ya, saya kalau sakit kepala dulu saya kasih obat, reda, tapi muncul lagi, dan itu terus. Kadang saya minum juga nggak reda, masih aja pusing. Wah, pusingnya minta ampun lah, sampai nggak bisa tidur, sampai ya kayak melayang gitu ya. Paham saya, paham. Napas tidak plong, terus rasanya tuh napas kayak berhenti, ini berhenti ya. Saya tahu, padahal nggak berhenti napas Anda. Santai saja ya, nggak apa-apa itu. Nanti kalau Anda sudah melakukan usaha-usaha tersebut, ikhtiar tersebut, kelenturan saraf, ambil napas, terus relaksasi, meditasi, ada sering pakai aromaterapi itu, nanti itu akan reda kok, betul, gitu ya. Tetapi Anda juga harus jaga pola pikir Anda. Ini pikiran yang susah untuk menjaga pola pikir, tapi ya harus Anda latih. Kalau tidak sekarang, kapan lagi? Itu saja ya, ini hujan, saya mau mandi dulu. Salam sehat dari Bribka Suyono. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.